Selamat datang kembali di channel sederhana ini. Dalam video teks kali ini kita akan membahas tentang beberapa tempat di mana Al-Masih Ad-Dajjal akan muncul di muka bumi. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kamu. Terima kasih. Salah satu tanda hari kiamat dalam ajaran agama Islam adalah munculnya Dajjal. Dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Salah satu tempat yang banyak diklaim sebagai tempat persembunyian Dajjal adalah Pulau Socotra di Yaman. Diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais mengatakan, "Aku telah mendengar muazin Rasulullah SAW memanggil untuk salat. Aku pun pergi ke masjid dan salat bersama Rasulullah SAW. Selesai salat, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau baginda sambil tertawa dan berkata, 'Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya.' Kemudian beliau kembali berkata, 'Tahukah kalian, mengapa aku kumpulkan kalian?' Kemudian kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Rasulullah SAW menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, 'Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya itu, yaitu Madinah. Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu?' Mereka menjawab, 'Ya, sudah ya Rasulullah.' Rasulullah SAW berkata lagi, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Beliau kemudian melanjutkan, 'Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian, dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal.' Rasulullah SAW meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut, bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Hingga akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai seekor hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulu hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, 'Celakalah, hewan apakah engkau?' Dan anehnya, hewan itu bisa menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Mereka kembali bertanya, 'Apa itu hewan Al-Jassasah?' Si hewan kembali berkata, 'Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah bangunan, sebab dia sangat merindukan kabar kalian.' Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan, 'Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami, seketika kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju bangunan yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalamnya sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu, kami bertanya, 'Celakalah, siapakah kau?' Manusia itu menjawab, 'Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikankah kepadaku, siapakah kalian?' Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, 'Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal.
Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang besar, kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta kami untuk ke sini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma Baisan. Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari, kami balik bertanya, tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Tamim Ad-Dari menjawab, masih. Andai kurma itu nyaris tak berbuah. Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Danau itu masih banyak airnya. Sekiranya air danau itu sudah hampir kering, ucap si laki-laki itu. Laki-laki itu kembali bertanya, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zugar. Tentang apanya yang ingin engkau tanyakan, tanya mereka. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih. Bahkan, airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Laki-laki itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang Arab itu. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki itu bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka, nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadits ini, yakni Fatimah binti Qais menambahkan, sambil mengetuk minbar dengan tongkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini baik, ini baik, ini baik. Maksudnya Madinah. Beliau memungkas kisahnya, bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, benar. Beliau kembali bersabda, sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah, dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur. Dari arah timur. Dari timur, beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Lewat hadis tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Dilihat dari letak, struktur geologis, berbagai flora fauna dan keunikan alamnya, banyak yang menduga, Dajjal dikurung di Pulau Sokotra. Namun, ada pendapat lain kalau Pulau Sokotra bukan pulau tempat Dajjal dikurung. Hal ini karena pulau tersebut dihuni oleh manusia. Sedangkan pada riwayat Nabi tertulis, di pulau yang tidak berpenghuni itu mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana kelamin dan duburnya. Secara geografis, Sokotra merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Pulau ini sudah lama menjadi bagian kegubernuran Adan. Namun, pada tahun 2004 masuk ke kegubernuran Hadramaut, yang lebih dekat ke kepulauan tersebut ketimbang Adan, walaupun kegubernuran yang terdekat adalah Al-Mahrah. Bahasa yang dituturkan penduduknya ialah bahasa Arab. Di samping itu, bahasa asli pulau ini ialah bahasa Sokotri yang terancam punah, karena jarang penduduknya yang menganggap bahasa ini penting untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh para ilmuwan Sokotra dianggap sebagai tempat paling terisolir di bumi, karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik, yang hanya dapat ditemui di tempat ini.
Terima kasih sudah menonton video teks ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi kamu. Dukung terus channel sederhana ini dengan cara subscribe dan like videonya, agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih.